Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Ramadanti dari kelas manajemen 21A. Kali ini saya akan membahas materi bab 14. Materi bab 14 kali ini yaitu tentang akuntansi manajemen Islam. Perkembangan akuntansi Islam tidak terlepas dari perkembangan akuntansi manajemen konvensional. Perkembangan kehidupan masyarakat Islam yang menerapkan prinsip Islam dalam bermuamalah saat ini ditandai dengan muncul lembaga keuangan bank dan non-bank syariah, kemudian berkembang pula produk-produk halal. Hal ini membutuhkan praktek akuntansi Islam yang tepat, sehingga membutuhkan pula prinsip akuntansi manajemen Islam yang sesuai. Secara otomatis, mulai dari perencanaan sampai tahap pengambilan keputusan tentunya menerapkan praktek akuntansi manajemen syariah. Dasar penerapan akuntansi manajemen Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, artinya Islam mampu memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia. Bila dilihat dari perspektif ilmu akuntansi, dapat dikatakan bahwa ilmu informasi yang mengelola bukti transaksi sebagai input dan data menjadi sebuah informasi atau output dengan cara mengukur dan mengelompokkan transaksi-transaksi berdampak pada sebuah akun perkiraan atau pos keuangan. Perbedaannya akuntansi manajemen tidak terikat pada aturan pihak eksternal. Aturan yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam pembuatan pelaporan keuangan, dan yang terpenting, akuntansi manajemen dapat memberikan manfaat seperti optimalisasi sumber daya yang guna pencapaian tujuan perusahaan. Khusus akuntansi manajemen Islam mengharuskan sebuah perusahaan memiliki etika bisnis yang sesuai dengan bisnis Islam dan tanggung jawab sosial, karena segala tindakan kita akan diminta pertanggungjawaban, bukan hanya di dunia, melainkan kelak di akhirat, sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 282 yang menyatakan bahwa kegiatan transaksi tidak semua dilakukan dengan tunai, maka perlu ada pencatatan atau pembukuan. Atas dasar hal tersebut, maka sebuah perusahaan harus melakukan pencatatan atau pembukuan seperti yang saat ini dilakukan bagian keuangan. Hal ini dilakukan dalam rangka pengendalian kegiatan perusahaan, maka semua kegiatan yang dapat diukur dengan aspek moneter harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Kemudian ada surat Asy-Syu'ara ayat 182 sampai 183 yang menyatakan penggunaan pencatatan atau pembukuan berdasarkan ayat-ayat tersebut merupakan bentuk pelaksanaan syariah Islam, sekaligus merupakan kegiatan timbangan atau pengukuran pertanggungjawaban dalam rangka menjaga sumber daya perusahaan, dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan termasuk para stakeholdernya, baik konsumen, masyarakat, supplier, karyawan, pemerintah, dan pemilik perusahaan. Hal ini tentu sesuai dengan kaidah dari akuntansi manajemen lingkungan untuk memperhatikan lingkungannya. Dan kemudian ada konsep biaya dalam Islam. Salah satu prinsip dalam ajaran Islam adalah melakukan pemanfaatan sumber daya yang ada dengan menjalankan prinsip keadilan dan menghindari eksploitasi sumber daya yang ada. Pada akuntansi manajemen Islam menitik beratkan tentang sumber pembiayaan, khususnya dalam memproduksi barang dan jasa. Dalam Islam harus qot'i atau jelas, dalam artian harus jelas memproduksi barang halal dan jelas asal biaya yang digunakan dalam kegiatan produksi tersebut. Modal menjadi perhatian khusus dalam konsep biaya dalam Islam. Berhubung biaya modal yang digunakan dalam proses produksi harus jelas dari mana asalnya, yaitu bisa berasal dari pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun pinjaman jangka panjang. Menurut ajaran Islam, segala bentuk aktivitas manusia dalam bermuamalah tidak boleh mengundang unsur maghrib, yaitu maisyir, gharar, dan riba. Semua bentuk kegiatan yang dilakukan seorang muslim harus menghindari aktivitas yang mengandung ketidakjelasan atau horor, penipuan atau maisyir, dan menghindari transaksi yang mengundang unsur riba atau bunga. Pengeluaran dalam konsep akuntansi Islam hanya biaya yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga biaya yang tidak sesuai syariat Islam tidak dapat diakui, seperti yang pertama, pembelian barang haram, yang kedua, biaya suap, yang ketiga, infak, sodakoh, dan wakaf, yang keempat, pembayaran bunga bank, dan yang kelima, pengeluaran zakat. Mungkin cukup sekian pembahasan materi bab 14 kali ini dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.